Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dwi Prastio, NIM 18050002. Saya di sini akan membuat video tutorial mengenai bagaimana menganalisa suatu beban aerodinamika yang berupa koefisien lift dari bilah turbin angin atau blade turbin angin berjenis NREL 5 MW. Nah, di sini terdapat sebelumnya kita harus mengetahui, sebelum kita menganalisa menggunakan software ANSYS, kita harus mengetahui data-data yang harus diperhatikan. Untuk apa? Nanti untuk input ke ANSYS-nya sendiri, seperti variasi sudut. Nah, ini nantinya kita akan menganalisa beberapa variasi sudut dari blade itu sendiri, seperti nanti dengan besar sudut minus 15 derajat, minus 12 derajat, dan lain sebagainya. Lalu untuk densitas ruangan itu sebesar 1,12698 kg per meter kubik. Untuk suhu dan tekanan ruangannya itu 25 derajat dan 0,0313 atm untuk tekanannya. Kecepatan angin yang melalui inlet itu 10 meter per sekon. Nah, kita langsung saja masuk ke tutorialnya, bagaimana cara menganalisa. Sebelum kita masuk atau menganalisa, kita harus membuat 3D design atau 3D model dari blade itu sendiri. Saya sudah membuat, jadi kita langsung masuk saja ke ANSYS Workbench, lalu drag and drop geometry dengan klik kiri tahan, lalu lepaskan saja di project schematic ini. Lalu geometri ini klik kanan. Setelah itu import. Nah, di sini saya sudah membuat 3D design, 3D model berformat IGS. Import saja. Setelah import itu berhasil, akan muncul tanda centang seperti ini, centang hijau seperti ini. Nah, setelah itu di bagian geometri ini kita akan menentukan apa sih? Kita juga harus mengedit atau meng-setup dari seperti outline, inlet, path fill, angle of attack, dan lain sebagainya di bagian geometri ini. Nah, bagaimana caranya? Itu klik kanan di geometri ini, lalu masuk ke edit geometry in design modeler. Nah, kita tunggu saja sampai window design modeler itu muncul. Nah, seperti ini, maka akan muncul window design modelernya. Lalu kita tadi kita sudah mengimport, tapi kok di sini udah muncul. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Yaitu tinggal generate saja. Nah, nanti, ini seperti ini akan muncul generate. Setelah kita generate akan muncul 3D model yang setelah kita import tadi. Setelah itu kita harus mengatur sudut serang. Tadi sudut serang di sini itu sebesar ini. Jadi kita akan memvariasikan sudut serang atau angle of attack dari blade itu sendiri sebesar, misal kita ambil contoh nanti di analisis ini di tutorial kali ini, yaitu minus 15 derajat. Oke. Nah, ini dengan cara bagaimana mengaturnya, yaitu dengan create, lalu body transformation, pilih rotate. Nah, di bagian bodies ini pilih 3D model ini, bisa diklik, setelah itu apply. Lalu untuk axis selection, yaitu sumbu yang sebagai itu sumbu acuan, di sini. Setelah itu apply. Nah, lalu angle. Nah, sudut, kita masukkan sudut yang ada di data seperti tadi yang kita mau analisa, yaitu sebesar misal ini minus 15 derajat. Kita setelah itu generate. Coba kita lihat saja dulu. Setelah itu di generate. Nah, akan berputar seperti ini. Lalu setelah kita mengatur angle of attack-nya, kita atur nih
buat atau setup enclosure. Sebelum itu saya akan mengubah unitnya bagi milimeter. Mudah saya menggunakan milimeter satuannya. Lalu untuk bagaimana cara membuat enclosure atau untuk sebagai domain, yaitu tools, klik tools, lalu enclosure. Nah, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, details of view. Enclosure itu seperti ini. Lalu di sini ada terdapat di bagian sumbu X positif, Y positif, Z positif, dan seterusnya kita atur. Nah, kita atur ini bisa menggunakan cara yang Pak Bu jelaskan, namun dikarenakan dengan cara tersebut saya sudah melakukannya dan itu terlalu sempit dan kecil enclosure yang dibuat, maka saya sudah mengatur enclosure baru seperti ini. Nah, X positif itu sebesar 2400, Y positif itu 2100, Y positif dan lain sebagainya seperti ini. Kita buat enclosure-nya dengan ukuran seperti itu. 2400 meter, 2100 meter, 1200. X negatifnya itu 4800. Untuk ininya Y negatif itu 2100. Lalu untuk ini Z negatifnya itu 3200. Setelah kita menginputkan angka-angka ukuran dari enclosure atau dimensi dari enclosure, kita generate. Nah, ini akan muncul enclosure yang telah kita buat tadi. Setelah itu, model ini kita harus subtract. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara create, lalu pilih boolean di sini. Setelah itu di bagian boolean ini unit. Nah, ini kita ganti dengan subtract dengan cara ini seperti ini. Pilih subtract. Nah, di bagian target bodies di bagian target bodies itu kita pilih. Nah, di bagian target bodies ini kita pilih mana enclosure yang tadi kita buat enclosure itu sebagai fluidanya. Nah, seperti ini. Kita pilih enclosure itu yang ini. Apply. Lalu untuk tool body itu model 3D model kita. Nah, 3D model kita itu ini. Lalu apply. Setelah itu di generate saja. Nah, ini sudah menjadi 3D model tadi itu sudah tersubtract. Oke. Lalu tahap selanjutnya yaitu kita membuat name selection atau kita membuat inlet, outlet, far field maupun wall. Bagaimana caranya? Yaitu dengan masuk ke dengan mengklik ini, pilih face dahulu, selection to face ini. Nah, saya ingin inlet itu masuk dari sini, dari depan sini. Nah, jadi itu inlet, klik kanan, diklik kiri, pilih dulu, klik kiri, habis itu klik kanan yang selection, kita masukkan enclosure yang berupa inlet, enter, lalu generate. Setelah itu tekan Ctrl, tahan untuk memilih beberapa face. Habis itu diputar, di rotate, menggunakan scroll wheel bisa, menggunakan ini bisa. Lalu klik kanan, name selection, kita buat ini sebagai part. Setelah itu satu lagi outlet di sini,
outlet. Oh maaf, ini di generate dahulu. Nah, saya lupa. Setelah itu dipilih di sini satunya lagi outlet. Definisikan sebagai outlet. Outlet, enter, lalu generate. Setelah itu, intinya tadi setelah membuat time selection jangan lupa untuk mengenerate-nya. Setelah itu pilih yang ini. Nah, cara milihnya bagaimana? Kita hide saja bagian inlet, faktor ini kita hide. Bagaimana? Klik kanan, setelah itu hit place. Nah, setelah itu ini kita langsung pilih aja. Maaf, bukan ini. Menggunakan ini nih. Nah, box select. Nah, kita tahan klik kiri, setelah itu di select. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik kanan, and selection, lalu masukkan di sini sebagai wall. Bisa sebagai wall, bisa sebagai blade, serah. Tergantung Anda mendefinisikannya seperti apa. Di sini saya lebih enak untuk mendefinisikan atau membuat name selection-nya sebagai blade. Enter, lalu generate. Nah, setelah itu munculkan kembali semua tadi. Show hidden faces. Nah, seperti ini nanti hasil dari pengaturan geometri. Lalu setelah kita atur seperti ini, kita keluar dari desain modeler ini. Kita exit saja di sini. Kita masuk ke workbench lagi. Nah, di workbench ini kita drag and drop lagi. Setelah ini kan tahap awal, kita mengatur import geometri, setup geometrinya. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu meshing. Drag and drop sama seperti tadi, drag and drop aja, klik kiri tahan, drag and drop. Setelah itu ini geometri yang telah tercentang hijau berarti berhasil dan tanpa error. Kita klik kiri tahan, di drag and drop, taruh ke mesh di sini. Nah, di sini akan muncul suatu penghubung. Nah, ini berarti sudah terhubung ininya antara geometri tadi kita buat dengan mesh di sini. Nah, meshing ini harus diatur terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik kanan saja, kita edit meshing, kita buat meshing. Nah, di bagian ini edit. Kita tunggu sampai window dari meshing ini muncul. Nah, window meshing akan muncul seperti ini. Kita masih tunggu, ini masih loading. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu meshing. Nah, meshing ini kita atur di sini dengan cara klik meshing ini, klik kiri meshing, kita atur defaultnya itu sebagai CFD. Lalu untuk solver yang kita gunakan, ya kita menggunakan CFX. Kalau kalian menggunakan Fluent silakan. Ini CFX. Lalu untuk shape ininya CFD, untuk target skew-nya itu program control. Nah, ini sizing. Nah, sizing ini sangat penting yang merupakan kualitas dari meshing yang akan dihasilkan. Nah, di sini saya menggunakan size functionnya itu curvature, bisa diatur curvature atau multi curvature. Nah, saya tapi di sini menggunakan curvature. Kemudian untuk tingkat
dari itunya saya menggunakan dia fokus saja karena sudah cukup menurut saya. Kalau misal nanti memang belum terlalu cukup, bisa naikkan relevance center ini ke medium atau fine. Ini juga nanti menentukan kecepatan simulasi dari ANSYS ini di laptop kita, tergantung spesifikasi laptop. Lalu untuk smoothingnya kita pilih medium, untuk transitionnya slow. Nah, untuk yang ini default semua. Lalu klik generate mesh. Nah, kita tunggu sampai ini itu finish. Kita tunggu saja. Icon pause terlebih dahulu. Nah, setelah proses meshing selesai tadi itu, maka akan hasil dari meshing itu seperti ini. Kita bisa mengecek meshing yang telah kita buat. Nah, ini menurut saya sudah cukup bagus, tidak ada yang cacat, yang mendekati bentuk asli. Setelah itu kita keluar dari window mesh ini. Kalau sebelum kita keluar, kita update saja langsung. Tapi bisa diupdate di Workbench, tapi saya lebih enak update langsung di sini. Update saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Lalu kita exit saja. Dan sini window dari meshing. Nah, akan muncul centang hijau lagi. Nah, ini menandakan meshing kita berhasil. Setelah itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita menggunakan solver. Solver apa yang kita gunakan? Yaitu di sini analisis ini kita menggunakan solver CFX. Kita drag and drop saja seperti tadi. Nah, di sini sama seperti tadi caranya, yaitu di drag and drop saja di sini. Nah, akan terhubung dari geometri, meshing, dan solver CFX terhubung. Nah, kita lakukan setup. Bagaimana cara melakukan setup? Ya, kita klik kanan, lalu edit saja. Lalu akan muncul window setup. Nah, kita tunggu saja hingga muncul. Jadi saya lanjut. Jadi sebelum kita ini, saya coba hapus dulu. Sebenarnya tadi terjadi error kalau misal setup nanti tidak muncul. Ya saya buat lagi ini, lalu drag and drop lagi CFX. Setelah itu kita drag and drop lagi ke sini. Nah, di sini jangan lupa ini. Nah, saya tadi lupa untuk mengupdate dari meshing ini. Terus kita update lagi, klik kanan, update. Nah, nunggu proses progres ini selesai, update, baru kita masuk ke langkah setup. Jadi, tadi kalau kita misal lupa untuk mengupdate, nanti di bagian kita mau setup tidak akan muncul. Jadi terdapat keterangan analisis ANSYS no domain access. Nah, itu dikarenakan kita tidak mengupdate meshing yang kita tadi drag and drop di sini. Nah, setelah ini masuk ke setup. Nah, setup ini kita klik kanan, edit atau double klik saja. Kita tunggu sampai window setup muncul. Nah, window ini muncul. Oke, kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul. Nanti kita bisa saja. Nah, atur setup dari analisis yang kita gunakan, yaitu kita yang pertama atur domain. Jadi di default domain ini
bagian sini kita atur terlebih dahulu, itu dengan di kanan saja, edit. Nah, di sini kita atur tadi di data yang kita dapatkan, yaitu densitas ruangan, suhu. Nah, ini kita atur di bagian default domain tersebut. Kita atur terlebih dahulu. Nah, kita atur di bagian ini. Pertama, kita tadi atur dahulu ininya itu 25 derajat. Lalu untuk tadi apa yang di sini itu 0,0313. Kita ganti saja 0,31803 ya. 0,0313. Nah, setelah itu klik saja apply, lalu oke. Nah, dari sini kita atur terlebih dahulu domain. Nah, domain itu mengaturnya bagaimana? Tadi kan kita sudah membuat domain, boundary-nya, yaitu dengan cara yang tadi kan kita sudah buat inlet outlet. Nah, itu kita atur di setup sini. Inlet, kita ketikkan saja inlet, lalu oke. Nah, akan muncul. Jadi boundary type inlet di sini kita sesuaikan. Nah, ini bagian inlet. Nah, setelah itu di bagian speed tadi di data itu sebesar 10 meter per second. Oke, kita masukkan saja. Nah, ini satuannya sudah meter per second. Meter per second maka 10. Oke, lalu intensitas. Nah, di jurnal, maaf di sini itu saya belum memasukkannya. Data-data itu terdapat intensitas itu yang digunakan tuh 14%. Nah, ini turbulensi, intensitas turbulensi di jurnal itu 14%. Oke, kita masukkan saja. Yaitu kita pilih terlebih dahulu intensity dan auto compute length. Nah, saya menggunakan ini 14%, itu 0,14 pastinya. Ini sebagai enter. Lalu untuk yang lain-lain tidak usah, apply. Nah, oke. Nah, di sini itu sudah. Nah, ini nih inlet sudah kita setup sebesar angin 10 meter per second, turbulensinya itu sebesar 14%. Lalu kita juga atur untuk far field. Far field kita juga atur boundary-nya, yaitu di sini boundary kita ketikkan far field. Oke. Nah, di sini itu pilih saja di sini pilih boundary type-nya itu wall, location-nya itu far field. Lalu untuk ini pengaturan far field-nya yaitu free slip wall di bagian mass and momentum ini, free slip wall, lalu apply. Oke. Lakukan lagi untuk outlet. Oke. Outlet ini sudah, boundary-nya itu outlet, boundary ini. Nah, ini pressure yang diatur sebesar di jurnal tidak dikatakan berapa outlet atau pressure ya di bagian outletnya. Saya buat 0 saja, 0 Pascal. Lalu untuk pressure profile blend-nya ini just default 0,05 apply. Oke. Setelah itu kita masuk ke boundary lagi, yaitu blade kita juga set up terlebih dahulu. Blade. Nah, di sini itu ininya boundary type itu wall, location-nya itu blade, di boundary-nya ini no slip wall. Untuk wall practice-nya itu smooth wall. Apply.
Oke. Kita tutup. Oke. Setelah itu kita telah men-setup apa namanya simulasinya atau analisis yang nantinya kita dapatkan, udah kita setup. Oke, setelah itu kita keluar dari CFX Free ini, window ini. Nah, setelah itu masuk ke bagian solution atau perhitungannya. Dengan cara bagaimana, klik kanan, kemudian apa namanya, edit sini. Tunggu saja sampai window solution atau define run itu muncul. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, CFX Solver Manager. Nah, nanti akan muncul juga window define run. Nah, ini kita sebenarnya bisa atur double precision untuk kita nanti hasil yang lebih. Cuma saya tidak menggunakannya karena ya mungkin terlalu lama, agak lama di laptop saya. Jadi saya tidak menggunakan fitur double precision ini. Saya langsung saja start run. Kita tunggu saja nanti Solver Manager ini akan menghitung. Nah, ini mulai akan mulai, ya bisa dilihat di sini solver, ANSYS, CFX solver, bla 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 bla. Nah, di sini tuh nanti akan melakukan langkah iterasi untuk mendapatkan hasil nantinya berupa ya data yang kita inginkan, yaitu nanti berupa koefisien lift atau suatu beban aerodinamika dari blade itu sendiri. Nah, ini muncul di sini di momentum and mass, variable value itu segini per meter time. Ini nanti grafik variable value dengan accumulated time step. Iterasi nanti kita tunggu ini hingga muncul notifikasi bahwa iterasi ini berhasil atau has finished gitu. Nah, cek ini juga turbulensinya, grafik antara turbulensinya epsilon. Nah, ini iterasi kelima dan kita tunggu sampai selesai. Saya pause terlebih dahulu. Nah, setelah CFX solver ini melakukan iterasi dan sukses, maka akan memunculkan jendela seperti ini, solver run finish normally. Klik OK dan kemudian exit saja. Nah, kita lalu ke bagian result di sini. Klik kanan saja, edit. Lalu kita tunggu window result muncul. Nah, setelah itu akan muncul Windows C4, CFD, dash post di sini CFD post. Lalu kita misal saya ingin memunculkan pressure yang dihasilkan, kita klik kontur, kita kontur 1 lah. Oke, setelah itu di bagian ini kita atur untuk domainnya itu all domains, locationnya itu di bagian mana yang nantinya kita ingin memunculkan kontur itu. Kemudian ini variabel apa yang kita munculkan, yaitu di sini saya pengen memunculkan pressure yang terjadi jika tadi didapatkan diberi kecepatan 10 meter per sekon, kecepatan angin 10 meter per sekon, itu nanti pressure-nya bagaimana dengan sudut angle of attack minus 15 derajat tadi. Setelah itu kita, nah di sini range itu global, lalu kontur. Nah, kontur ini saya
Ya, coba pilih 50. Kemudian enter dan apply. Kita tunggu saja prosesnya, nanti akan terlihat. Nah, ini yang tadi saya bilang akan muncul seperti ini, pressure. Bentar, posisi ini seperti ini. Nah, ini pressure yang terjadi. Jadi apa namanya? Pressure yang terjadi akibat setup yang sudah kita lakukan tadi. Nah, selain ini kita bisa memunculkan aliran udara yang melalui blade tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan ini streamline di bagian sini. Kita klik streamline, oke. Lalu kita atur untuk streamline-nya, itu domainnya itu all domains. Lalu untuk start from, nah ini itu alirannya, streamline itu nanti akan dari mana munculnya. Yaitu pertama kita tadi kan sudah membuat ini nih identitas ini. Nah, ini kita pilih inlet. Nah, sesuai dengan di jurnal yaitu inlet. Lalu untuk samplingnya itu equal space. Lalu untuk stack of point-nya ini coba saya gunakan 100. Ya, coba kalau sudah cukup memang memperlihatkan. Nah, kurasa dari saya belum cukup. Mungkin 250. Kita tunggu saja. Memang ini agak memerlukan proses. Nah, di sini ini streamline yang terjadi jika apa namanya kurang terlihat ya, ini di atas 500. Nah, ini akan terlihat streamline aliran udara yang kalau misal dari inlet itu diberi itu bagaimana. Atau bisa saja kita atur saja ini bentar, ini protokol domain, ininya itu blade, di start from-nya dari blade. Jadi kita setelah itu apply saja, kita atur tadi stack of point itu 500. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini terdapat turbulensi di sini, turbulensi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa terlihat. Tapi yang seharusnya udara itu dari start from itu dari inlet, dari sini. Nah, ini tidak apa-apa. Soalnya kalau misal 1000 itu nanti prosesnya agak lama membuat 1000 ini garis-garis ini, poin-poin ini. Nah, setelah itu yang terpenting dari analisis ini yaitu beban aerodinamikanya itu lift atau koefisien lift. Bagaimana cara mendapatkannya? Hasil dari koefisien atau analisa atau simulasi yang kita lakukan kali ini. Kita masuk ke menu kalkulator, lalu di function kalkulator double klik, kemudian di bagian function kita pilih force. Nah, force ini itu sebagai lift sini. Nah, lokasinya itu di blade. Tentu saja kita ingin memunculkan lift di bagian blade. Oke. Nah, didapatkan segini 10,4135 Newton. Lalu ya setelah didapatkan hasil force di bagian blade ini, kita kalkulasi menggunakan rumus koefisien lift. Ya 2 kali lift rho s v kuadrat. Mungkin di sini ada di sini. Nah, menggunakan rumus ini. Nah, setelah itu akan muncul didapatkan hasil koefisien gaya angka sebesar berapa. Nah, tadi itu misal gaya tadi itu 10, berapa minus dengan sudut serang minus 15 derajat, didapatkan force lift gayanya itu 10,4171 dengan koefisien gaya angkat. Setelah kita hitung menggunakan rumus ini dengan memasukkan nilai rho, s, dan
V kuadrat dan juga lift yang didapatkan dari analisa menggunakan software ANSYS didapatkan nilai koefisien sebagai berikut ini. Nah, lakukan langkah-langkah tadi, ulangi lagi dari awal, mengatur sudut serang atau angle of attack. Nanti akan didapatkan hasil semua. Nah, jika diplotkan nanti akan hasilnya seperti ini, koefisien lift seperti ini. Nah, sekian tutorial ANSYS bagaimana cara melakukan perhitungan mengenai beban aerodinamika yang berupa koefisien lift dari suatu bilah atau blade wind turbine Nari L 5 MW ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.